Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enang Pujiarti. Saya akan memaparkan tentang ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching. Nah, pada kali ini saya berada di kelompok 1, yaitu saya Enang Pujiarti SPD dan Ibu Sulasmi SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur tirta. Nah, mengapa coaching? Coaching adalah kemitraan yang dibangun dengan tujuan untuk mengantarkan seorang guru dari pembelajaran yang dilakukan sebelum di-coaching menuju ke pembaruan setelah mengalami proses coaching dengan cara mendengarkan secara aktif, mengajukan beberapa pertanyaan, memancing ide-ide baru, dan memfasilitasi perubahan yang akan terjadi setelah proses coaching selesai. Alur percakapan tirta di dalam coaching. Ada beberapa. Yang pertama adalah 1. Tujuan umum. Tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Kedua, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. 3. Rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. 4. Tanggung jawab. Membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Nah, kali ini saya akan mempraktikkan percakapan coaching dengan alur tirta dengan peran coach saya sendiri, Enang Pujiarti SPD, dan coachee Ibu Sulasmi SPD. Bu Sulasmi, apa kabar? Alhamdulillah Bu Endang, hari ini saya dalam keadaan baik, walaupun mungkin tadi saya ada merasa agak kesal gitu ya, namun saya sudah bisa mengatasinya, makanya saya ini ingin berbincang dengan Ibu gitu, supaya kekesalan saya tidak berlanjut. Oh, ada permasalahan ya Bu kira-kira di kelas? Kalau di kelas nggak ada Bu, cuman di ini sifatnya umum Bu, di sekolah saya. Kebetulan selama seminggu ini saya mengamati beberapa peserta didik saya itu kan Bu, sudah tidak lagi mengindahkan peraturan yang kami buat di sekolah Bu. Salah satunya kan kami meminta anak-anak itu senantiasa berperilaku rapi, berpenampilan rapi. Itu rambut juga ya, rambut itu tidak boleh dibenarkan panjang. Nah, itu saya lihat ada beberapa yang rambutnya udah panjang tapi dibiarin Bu. Jadi saya melihatnya tuh risih gitu. Gimana ya Bu ya? Cara mengatasinya gitu kan, karena sudah ditegur masih ada juga beberapa yang masih panjang rambutnya, walaupun ada juga yang sudah dipotong Bu, tapi itu tadi kalau saya lihat potongannya itu tidak sesuai Bu dengan kayak manalah seorang pelajar itu mengikuti model-model artis lah Bu, ya, itu sebagian. Jadi saya agak-agak gimana ya Bu ya, kurang senang gitu. Kira-kira Bu bisa kan Bu saya minta waktunya untuk ngobrol dengan Ibu agar saya bisa menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Oh, saya ada waktu nih kebetulan udah pulang sekolah gitu kan. Jadi kira-kira yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini apa ya Bu? Kira-kira. Saya sih berharapnya kan Bu, mereka itu tidak harus mendapat teguran untuk mematuhi peraturan yang ada. Mereka tuh dengan sadar kalau memang ini sebenarnya untuk kebaikan mereka. Harusnya sih mereka itu memang ini ya, jangan tunggu ditegur lah Bu. Betul-betul memang sadar dari diri sendiri mereka itu. Kalau yang mereka lakukan tuh salah sih Bu. Jadi Bu, kalau menurut Ibu, apakah Ibu sudah menelusuri kira-kira apa sih penyebab mereka seperti itu? Apa Ibu sudah mencari tahu gitu kira-kira? Memang belum Bu, tapi ini tadi karena Ibu sudah mengajukan apa
saran Oh, seperti ini saya kok jadi kepikiran ya Bu, ya mungkin ada kesalahan dari pihak kami Bu, rasanya kayaknya saya memang butuh itu Bu, untuk menelusurin. Bisa jadi, anak didik kami itu punya alasan tersendiri ya Bu ya, rambutnya dipanjangin itu, kan, nggak semuanya mungkin karena tidak mentaati peraturan, bisa jadi ada alasan-alasan tertentu yang mungkin, mereka belum bisa memenuhi, ini ya, kebutuhan dasar mereka atau latar belakang mereka tuh apa penyebabnya, mungkin itu mungkin ya Bu ya yang perlu saya telusuri nanti. eh, kira-kira menurut Ibu, setelah Ibu telusuri, kemudian dari pengamatan Ibu, kira-kira Ibu pengennya itu kondisi siswa yang ideal itu yang seperti apa yang Ibu mau? Dari mereka itu Ibu pengennya seperti apa untuk murid-murid Ibu? Ya tentunya saya kan tujuannya itu ingin murid saya itu terlihat rapi ya Bu ya. Kalau rapi itu kan enak dipandang, apa bersih gitu ya Bu. Jadi kalau mungkin seperti yang tadi Ibu sampaikan, mungkin di sini saya akan mengambil beberapa tindakan Bu. Salah satunya mungkin saya akan mengumpulkan mereka, mengumpulkan mereka yang rambutnya tidak rapi, kemudian saya coba untuk eh, mendata mungkin Bu ya, mendata profil mereka, dan mungkin selama ini itu yang belum belum kami lakukan. Bisa jadi kan itu tadi seperti yang saya bilang, kita hanya melihat secara umum bahwasanya mereka itu tidak tidak mau mematuhi itu, apa penyebabnya belum tahu kan. Jadi mungkin kami akan mendata profil mereka, akan kami telusuri latar belakangnya, alasannya, kira-kira apa yang menyebabkan mereka enggan untuk merapikan rambutnya. Setelah itu mungkin Bu, saya mungkin akan mengumpulkan lagi kembali anak-anak itu. Kami akan berdiskusi seperti membuat kesepakatan Bu, kesepakatan bersama lah itu. Kalau di kelas mungkin ada kesepakatan kelas ya Bu. Mungkin di sini kita buat kesepakatan bersama yang saya minta anak-anak itu sendiri Bu, yang menentukan kira-kira kapan mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri Bu. Apa yang akan mereka lakukan dalam waktu dekat. Durasinya tuh mereka sendiri yang menentukan, dan mungkin kalau ada sanksi itu mereka sendiri juga yang memutuskan. Sehingga saya ini berharapnya Bu, dari yang kesepakatan yang sudah anak-anak itu bersama sepakatin, mereka merasa malu kalau mereka juga yang apa ya, tidak menepatin gitu. Tujuan akhirnya saya sih inginnya mereka itu disiplin dan bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil. Seperti itu Hmm, Bu. jadi tadi Ibu udah bilang bahwasanya idealnya Ibu pengen siswanya itu mentaati peraturan. Kemudian hal yang Ibu lakukan itu, Ibu pengennya itu mendata, awalnya mendata, kemudian membuat kesepakatan. Nah, kira-kira menurut Ibu, kalau Ibu membuat hal seperti itu, metode seperti itu, kira-kira untuk rating keberhasilannya itu seberapa menurut Ibu? Kalau saya mungkin ya Bu, ini kan anak-anak ini sebenarnya lebih banyak yang mau mematuhi, cuman karena di sekolah kami itu memang kami biasanya seminggu sekali itu kan selalu mengawasi, mengamatin penampilan anak itu kan. Dalam minggu ini yang kami temukan banyak, mungkin saya bisa mengambil rating 7 atau sampai 8 gitu Bu, mungkin. Insya Allah. Jadi kira-kira untuk metode atau rencana yang Ibu lakukan kira-kira yang tadi itu kira-kira kapan mau Ibu laksanakan langkah-langkahnya? Ibu mulai dari mana gitu? Langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk rencana yang Ibu terangkan tadi. Rencananya sih Bu, saya akan melakukan dalam waktu dekat ini, karena makin cepat makin lebih baik kan Bu, makin Ya. dilama-lamain rambut mereka bukan makin rapi, makin panjang gitu. Kemungkinan saya akan mulai melakukannya itu besok. Kita akan berkoordinasi koordinasi dengan guru BK dan wali kelas. Besok kita akan coba mengumpulkan anak-anak yang masih bermasalah dengan rambutnya, seperti yang tadi saya bilang.
langkah-langkah yang saya akan ambil tadi itu ada 3 kan Bu tadi ya, setelah mengumpulkan, mendata mereka secara pribadi, kemudian mengajak berbicara secara pribadi untuk selanjutnya kita kumpulkan lagi kembali dan membuat kesepakatan bersama. Intinya saya berharap 2 hari ke depan permasalahan itu sudah selesai. Saya mau melihat tidak ada lagi anak-anak yang rambutnya panjang dan bahkan yang rambutnya sudah pendek pun tidak ada lagi dengan style yang mereka buat, yang mereka sukai seperti itu. Berarti Ibu membutuhkan orang lain untuk melakukan rencana Ibu ini ya. Apakah ada orang lain selain guru BK yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan tindakan yang akan Ibu lakukan ini, Bu? Tentu Bu, karena kan ini menyangkut beberapa anak ya, bukan satu Hmm. anak. Jadi di sini tadi seperti saya bilang, setiap Jumat tuh kami kan mengamatin anak-anak itu. Berarti guru yang piket di hari Jumat itu akan kami libatkan, selain guru BK, dan tentunya wali kelas juga harus menerima laporan bahwasanya di kelasnya itu ada beberapa anak didiknya yang mungkin sudah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan seperti ini ya, peraturan tentang cara berpenampilan seperti itu Bu. Baiklah, saya harapkan semoga rencana yang Ibu akan buat ini nanti beserta teman-teman Ibu nanti itu bisa berjalan dengan lancar. Semoga semua anak-anak Ibu itu bisa sesuai dengan kondisi ideal yang Ibu harapkan. Saya rasa seperti itu. Ya, terima kasih loh Bu. Sangat bermanfaat sekali perbincangan ini. Saya bisa menemukan solusi setelah ngobrol dengan Bu Endang. Saya senang bisa mendengarkan semua keluh kesah Ibu, Bu. Jadi semoga dengan pembicaraan kita ini semua permasalahan sudah mendapat solusinya, Ibu ya. Iya, Semoga mudah-mudahan Bu kawan-kawan Ibu Endang. juga bisa bersama-sama berkolaborasi dengan Ibu untuk melaksanakan kegiatan yang akan Ibu laksanakan. Iya benar Bu, mudah-mudahan Bu benar-benar Bu, mungkin nanti saya akan mencoba melihat keberhasilan ini. Nanti kalau boleh ya Bu Endang ya, kalau ada kendala saya berkoordinasi lagi, berbincang-bincang dengan Ibu Endang di lain waktu Oh, untuk saya dengan senang menginformasikan hati, Bu. kelanjutan Iya, anak didik saya. Oke, iya terima Bu, kasih dengan loh Bu senang hati. Endang atas waktu yang sudah diberikan. Alhamdulillah saya merasa menemukan solusi atas permasalahan yang saya rasakan tadi. Oke, sama-sama Bu. Oke, mungkin sekian aja ya Bu ya perbincangan kita. Insya Allah saya akan menghubungi Bu Endang kalau saya ada permasalahan lagi ya Bu Endang ya. Iya, Terima kasih sama-sama Bu Bu. Endang. Oke, Sama-sama Bu. assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam. Tabel 4, refleksi diri praktik coaching. Nama CGP Endang Pujiarti SVD. Refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tuliskan hasil refleksi Anda. 1. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu saya dapat fokus pada koci sehingga koci leluasa dan dapat bersikap terbuka. Kemudian, saya telah memandu percakapan koci berdasarkan alur Tirta. Kemudian, saya dapat menggali potensi yang dimiliki koci dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide pemecahan masalah. 2. Hal yang perlu saya tingkatkan lagi yaitu saya perlu latihan untuk meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap mengapresiasi dan merangkum. 3. Agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh, saya akan melakukan yaitu memberikan atensi penuh atau mindfulness dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, membuat coach merasa nyaman atau rileks untuk berbicara. 4. Untuk meningkatkan kemampuan mendengar dengan rasa, khususnya pada tahap apresiasi dan merangkum, saya perlu melakukan yaitu memperbanyak praktik percakapan coaching dengan alur Tirta,
Kemudian mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan Koci, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Koci. Kemudian, tuliskan umpan balik dari Koci Anda dengan pertanyaan untuk Koci, yaitu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Jadi jawaban Koci Ibu Suhasmi yaitu, saya merasa senang dan termotivasi untuk meningkatkan potensi diri saya dengan adanya coaching. Dengan melakukan coaching, pikiran saya menjadi terbuka untuk mencari sendiri solusi dari masalah yang saya hadapi. Dan saya merasa ada dukungan serta penguatan yang saya peroleh. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.